Jadi yang dikosor, yang mau diringkas itu harus sholatnya sholat ada itu ya yang ada di waktunya itu. Jadi ini kalau terus akan posor ini, terutama posor. Si Ustaz Nggih. ngomong ini. Lek siam Nggih. waktu dia lek sholat untuk orang haid. Nggih. Itu kan ada keterangan bahwa misalnya suci niku asar, nggih. Asar pokoknya suci niku di waktu antara mau asar. Maka dhuwure wajib kodok. Asare tetap sholat asar. Lah lek puasa nopo wonten yang seperti itu. Misalkan ngeten, puasa itu dimulai dari fajar, Nggih. terus maghrib, subuh atau Nggih. terus dulu kan kalau sholat itu kan bisa saja nanti sucinya kelihatannya asar, padahal sebetulnya zuhur ini suci tapi nggak terlihat. Misalnya pas misalnya jam itu lah, jam itu atau jam 6 atau jam 5 Nggih. itu kelihatan suci. Bisa saja sucinya ini sebelum subuh, tapi terdeteksinya itu jam itu. Apakah ini termasuk bagian apa yang tapi kan kodok ya? Nggih kodok. Kodok ya, tetap kodok. Nggih lah puasa kodok. Nggih kodok. Nggak nggak ada pilihan lain. Mboten enten nggih, mboten enten. Tapi ini termasuk yang makfu nggak puasa atau kesembronoan mboten ya? Ya napa niku? Waktu niku lho. Kan sebetulnya kan semua namanya puasa ini dimulai dari subuh. Betul. Nggih. Terus mari ngoten jam gangsal baru tahu. Nggih. Bisa saja apakah ada kewajiban sebelum subuh niku wong mirsani untuk memastikan apakah ini suci atau Memang mengecek sucinya itu tiap waktu. Tapi kadang ngeten Ustaz, Nggih. apa namanya, kan kadang niku kita itu butuh waktu, apakah memang betul-betul suci. Kadang memang kelihatannya sudah bersih ya, Nggih. sudah kita sucikan. Loh, tapi ternyata itu masih Tet- keluar lagi gitu. Apa tidak sebaiknya kita nunggu beberapa hari kepastian, beberapa jam? jam untuk betul-betul memastikan itu hanya betul-betul suci, apa memang belum keluar lagi, ngoten. Kenapa? Apa termasuk menunda-nunda mensucikan niku? Begini nggih. Terus haid itu ada masa paling sedikit, ada biasa, nggih. Ada kebiasaan, biasa nggih. Jadi ada paling sedikitnya haid, nggih. Ada biasanya haid. Tentunya biasa ini kembali kepada orangnya masing-masing, nggih. Ada yang sekian dan sekian. Paling lama 15 hari. Ya sudah. Kalau sudah waktunya masanya, katakanlah biasanya aku iki sakmene, kayak gitu ya. Ya dilihat saja sudah. Loh, perkara manusia itu mana? Ya berarti itu haid masihan. Asalkan tidak sampai melewati 15 hari. Loh gitu. 15 hari itu akumulasi dari Paham, nggih? keluarnya, Wis anu, Nggih. apa? Maksudnya itu jaraknya dari sholat satunya ke sholat berikutnya nih kalau Ustaz. Nggih. Kan misalnya pagi itu sudah Bersih. bersih, Nggih. tapi saya nggak berani, soalnya belum biasanya itu suci. Biasanya Gitu. suci pagi tapi sudah bersih, Hmm. tapi tidak saya sucikan. Biasanya kan nanti duhur itu ternyata keluar lagi. Jadi apakah itu termasuk menunda-nunda untuk tidak segera mensucikan di waktu pagi tadi? Pun. Terus itu anu nggih, pancen biasa Saya derek. pun Biasa derek. nggih ngoten. Nggih ngoten, nggih. Jadi ditunggu. Nggih ditunggu. Kelihatannya suci. Betul, nggih. Biasa aku buntuti jarene ngoten nggih. Buntuti tahun apa terus ngoten. Istilah buntuti ta. Tapi kadang nggih lek ditunggu, loh, ternyata memang suci bener mestine dari tadi. Betul. ya antara ya dan tidak lah. Nggih. Jadi anu apa nggih? Balik tengah nika nggih. Jadi masa sedikitnya itu 1 hari semalam nggih, sehari semalam. Katakanlah gimana. Sehari semalam kok ternyata dilihat suci. Sudah, nggih, sudah. Nggih pun. Kita sholat. Ternyata kok masih keluar lagi, ya sudah. Itu berarti haid lagi. Bagian dari ya. Nggih. Ngeten nggih.
Jadi makanya kadang nggak berani mensucikan dulu, soalnya kadang niku mesti medal. nggih. Jadi selama 15 hari ini berarti kalau begitu darahnya akan terputus-putus itu namanya. Nggih. Jadi darahnya tidak langsung keluar terus kan gitu. Makanya ada yang mengatakan waktu darah tidak keluar suci itu ada yang mengatakan itu namanya suci. Walaupun di dalam lingkaran 15. Tapi kalau menurut pendapat yang kuat, kalau lakti ono sahbi sing kuat niku nggih. Niku dalam lingkaran 15 hari itu walaupun tidak bersih, iya, itu tetap tidak termasuk head itu termasuk head. Masih dalam lingkar ya, masih dalam Boleh disucikan. betul ya. Kita Sholat lagi ngoten ya. Kalau boleh disucikannya boleh, tapi menjalankan itu yang nggak boleh kewajiban gitu. Jadi begini, jadi orang itu pertama kita melihat ke paling sedikitnya head sudah. Ternyata orang itu masing-masing punya kebiasaan tersendiri. Ngerti nggih? Ada yang 7 hari, ada yang berapa hari gitu nggih. Nah, makanya itu melihat kebiasaannya. Setelah kebiasaan itu kok sudah suci, ya sudah. Ya, kita bersihkan dan kita sholat. Kok ternyata masih keluar lagi, ya sudah itu head lagi berarti masih selama belum 15 hari. Berarti kesimpulannya ngeten. Nggih. Walaupun nanti ada lompat-lompat ngeten nggih. Nggih. Pokok selama di setiap waktu di akhir masa suci itu, Nggih. masa haid itu menjelang suci. Itu setiap waktu sholat harus dicek. Betul. Nggih. Misalnya pada saat manjinge sholat itu kok dicek suci bersih, sudah suci ini sholat. Betul. Nggih. Terus asar, Nggih. mau subuh misalnya. Mana kok duhur, mana kok keluar lagi, ya sudah. Ya sudah head, iya. Mbak nggak selesai lek gitu Ustaz. Maksudnya nggak selesainya apanya? Anu, kan sudah nopo Nggih. keguyur ngoten. Nggih, balik-balik atus ya. Nggih, malah tambah mboten selesai. Nggih risiko niku punan. Nggih, berarti headnya berarti headnya tidak teratur, ngeten. Jadi akibatnya nggih bermacam-macam akibat itu nggih, dari stres, pikiran dan sebagainya. Kadang anak itu sebelum nikah teratur, setelah nikah ikut KB sudah wis acak-acakan. Lah ini Makanya kadang niku apa ini benar nggih. Nggih. Makanya kadang kula niku lek memang suci kelihatan pagi itu sudah bersih, Nggih. tapi tetap duhur tidak saya sucikan sampai menjelang asar. Kalau nanti asar tetap kodok duhur, ngoten kula. Ngoten napa ngoten niku. Tetap kudu nggih suci. Anu nggih, niki karena melihat dari kebiasaan nggih. Biasanya ngoten ta. Nggih, biasanya ngoten. Kan kembali kepada kebiasaan orang masing-masing nggih. Jadi biasanya aku ngene iki suci marno lho gitu. Lho lah nggih, lah ngoten nggih. biasa niku wis kadung disuceni ternyata. Nah, makanya itu kebiasaannya orang masing-masing, berarti itu kembali kepada biasanya orang masing-masing. Boleh, Ya, nggih, tidak langsung suci. nggih, kan anu nggih. Kan kebiasaan itu Tapi kebiasaan itu kadang-kadang ya nggak biasa juga ngoten lho. loh, namanya kebiasaan itu lebih banyak gitunya. Oke. Loh nggih. Lebih banyak. 10 niku mungkin 8. Lah gitu, nggih, namanya kebiasaan, nggih. Diambil yang kebiasaan itu yang banyak, nggih. Boleh, Nggih. Meskipun boten kula segera sucikan nunggu. Tapi asalkan nggih, niku wau nggih, anjen biasanya gini, ya. Biasanya begini memang kan gitu nggih. Nah, kok ternyata lho lek kalau tidak biasa gitu menunggu nggak boleh, ya. Jadi kalau begitu mengulur-ngulur waktu gitu. Kalau biasanya gitu ya. Walaupun luput ya, luputnya jarang gitu ya. Katakanlah 10 tadi itu yang 8 pas. Tapi pokoknya intinya min 1 waktu niki harus digodok. Nggih. Min 1. Sampun nggih. 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 Wonten malih. Wonten. Min 1 itu lek pas waktu asar, lek waktu zuhur kan subuhnya nggak usah dikodok. Mboten, nggih, subuh mboten. Nggih. Nggih. Sing waktu sing anu gandeng saya. Waktu sing saged dijamak. Waktu sing saged dijamak, nggih. Dhuwur asar, maghrib, Suci zuhur, Isya. terus kan nggak kodok subuh kan. nggih. Akhirnya bisa. Nggih.
Isa subuh mboten. Boten. Isa Mboten, subuh. maksudnya isa subuh mboten wajib kodok. Maksudnya ya napa? Oh lho. Ya napa? Naik Suci subuh. suci subuh. Suci subuh. Suci subuh. Suci ini subuh. Saya mboten, lan mboten saged isa kalau subuh dijamak. Lagi mboten nggih berarti. Mboten. Ya asal. Nggih asar kali dohor niku wau nggih. Lagi. Nggih. Suci asar tuh. Dohor nggih, pole saged jamak. Susi Suci maghrib asar gak? lho mboten lah, mboten saged asar kali maghrib jamak. Gandengan jamak niku kan dohor kali asar, isya kali maghrib. Jamak. Oh, kodok. Dikodok nggih. Suci asar kodok tuh. Nggih. Nah, suci maghrib nggak perlu kodok asar. Nggih. Napa boleh kok ngoten? Sebab waktu kedua waktu pertama niku waktu ini kedua. Lho ngoten lho ngoten. Kan waktu jamak niku kan saged. Nggih ngoten, asal-asal ya fikih niku ngoten. Kan dohor niku saged asar niku saged didekek nggih. Dohor saged didekek asar kan ngoten niku nggih. Maghrib saged didekek isya saged didekek. Lho niku masalahe ngoten tok. Nggih. Lek subuh mboten saged dilali nggih, subuh pancet. Nggih. Ini satu waktu itu wow. Nggih. Maksudnya kalau mari bisa mau ngecek sisa. Sampun nggih. Pun. Jadi mana tadi? Amma safarul maksiati anapun utawi lunga krana maksiat. Contone kas safari kaya lunga likot ittoriki krana begal dalan. Falayut falayat yatarahhasu. Mongko ora kena ngalap kemurahan sapa si wong fi ing dalem safar. Bikosrin kelawan kosor wala jam'in lan ora kelawan jamak. Jadi tadi syaratnya orang bisa melakukan dispensasi dalam bepergian, kosor sholat, jamak sholat, itu kalau memang perginya bukan pergi untuk maksiat. Kalau perginya itu maksiat, seperti hanya pergi karena untuk jambret, ya, kot itorik itu jambret katakanlah, maka tidak boleh melakukan kosor sholat dan jamak sholat. Ya. Jadi, ya memang tujuannya jambret kecuali kalau memang tobat. Ya. Artinya apa? Dari tujuan jambretnya tadi dirubah menjadi tujuan yang positif. Dari sejak itulah hitungan lah itu berjalan seperti itu. Seperti tadi itu ya ke Jakarta tujuannya kot utorik atau jambret ya, rampok dan sebagainya. Terus di tengah perjalanan berubah niat ya, menjadi niat yang positif. Ya dari berubahnya niat itu dihitung jarak kosornya, jarak perginya itu. Kalau memang masih ada, ya bisa melakukan kosor tadi itu. Wa asyara syarih bidzalika ila annahu yajuzu lahul qasru min khini talabbusi bisafar. Jadi wala yatawaqqafu ala qatil masafati bil fa'li. Jadi begini. Jadi orang melakukan tarahus kemurahan itu tidak mulai dia menyandang gelar musafir gitu ya. Jadi begitu kita termasuk musafir, keluar dari desa itu sudah boleh. Tidak harus menunggu qatil masafah, menempuh jarak yang ditentukan itu mengambil ya. Jadi fal jawas minibtidaihi la minintihaihi. Jadi bolehnya mengkhojor itu mulai awal perjalanan, tidak harus sampai pada tujuan. Loh kok ternyata balik ya, semari ngosor balik ya. Ya napa niku urung lungone ya napa ngoten niku nggih balik utawa mari jamak takdim, katakanlah berangkat jamak takdim dhuhur sama asar, setelah di Surabaya kembali ya. Iya kalau memang karena udzur ya nggak apa-apa. Kalau moro-moro balik berarti bujuk itu nggak niat, itu berarti
nggak boleh ya Untuk Anda. dari awal. Ya sudah, nggak harus yang lagi karena itu Ya, harus kodok. iya ya sudah ya. Nah, kalau memang niatnya begitu ya dosa ya. Misalnya bonge. Niat dapat protein. Niat dapat kode nggak boleh. Jadi orang pergi hanya niat untuk kemurahan nggak boleh justru nggak boleh ya. Hanya tujuan untuk mendapatkan dispensasi nggak boleh. Harus ada tujuan, memang betul-betul ada tujuannya gitu loh ya. Jadi ono wong lunga kepingin nggak poso nih ya. Nggak boleh niatnya hanya tarokhus nggak boleh ya. Jadi kalau memang tujuannya itu niat tarokhus nggak boleh. Mari subuh. Dalam makan-makan. Kepingin jajal napa Depot Anyar. Wasani utai kang nomor loro iku entakuna yen to ana apa masafatuhu jarake lunga ai safari tegesi lunga iku sita ta'asyara 16 apane farsakhon pose tahdidan kelawan pasti fil asohi miturut kalau asoh wala tuhsabulan raden anggap ora den itung apa muddatur ruju'i mangsane bali minha saking tata asyara farsakhon wal farsakhu taisa farsakh iku salah satu amyalin telu pira-pira mil wa khina idin lan indal nalikane iki farsakhu salah satu amyalin fa majmu'us farasihi mongko utahi kumpulane pira-pira pos atau farsakh iku sama niatun walu wa arbauna lan 40 apane mailan mile wal mailu taisa miliku arba'atu ala fi khatwatin 4.000 tindakan itu jangkaan langkah wal khatwatu utawi sak langkah iku salah satu akdamin telu pira-pira delamaan wal muradu ta kang direpaken bil amyali kelan pira-pira mil iku al hasyimiyatu mil kang bangsa Hasyim. Ini yang kedua syaratnya harus jarak yang ditempuh harus 16 pos. Nah, ini sudah saya nggak terangkan. Ini karena apa? Ukuran sana. Kalau dimatangkan sini itu banyak versi, ya, banyak versi. Banyak versi, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Itu menurut ijtihad masing-masing, ya. Dan yang saya tahu di kitab Taqriratus Syadidah, walaupun yang lain juga saya juga tahu dari versi kitab ini ada banyak. Itu yang saya tahu 82 km itu. Minimal 82 km. Itu dari batas desa atau dekat dari rumah? Iya, dari batas desa ya. Dari batas blok desa. Dari 82 km ya. Kan apa? Batas itu kan tidak dari rumah nggih. Wasalisu utai kang nomor 3 iku ayakuna yen to ana sapa alqasiru wong kang qosor ikum addi wong kang nekani di salat kelan salat arbaiyati kang bangsa papat. Jadi nomor 3 syaratnya yang dikosor itu salat ada. Bukan salat kosor. Ya. Jadi bukan salat kodok, bukan salat ada. Ya. Jadi yang dikosor, yang mau diringkas itu harus sholatnya sholat ada itu ya yang ada di waktunya itu ada namanya, bukan sholat kodok. Lah kalau sholat kodok ya apa? Amal faitatu ana penutai sholat kang pot hadoron ing dalam waktu ono oma iku fala tukdo mongko ora kena den kodok ya apa faita fi ing dalam safar maksuratan halidin kosor. Sampean perginya waktu asar ya, di perjalanan sampean ingat punya utang dohor ya, punya kodok, pernah meninggalkan sholat dohor tapi waktu ada di rumah, terus di perjalanan dikodok dikosor, dijamak dikosor, yang di rumah itu nggak boleh dikosor karena
itu sholat kodok waktu itu ada di rumah, ya. Ya sholat yang dilakukan sekarang namanya ada. Sampean pergi ya sekarang itu namanya ada. Jadi tarokhus itu kemurahan untuk mengosongkan waktu, kan gitu ya, tarokhus sholat itu. Mestinya kalau dohor itu ya harus ada aktivitas sholat, kok dikosongkan? Boleh asalkan ada niat jamak takhir itu. Sampai perjalanan ke Jakarta tujuannya positif memenuhi syarat, sudah dohor gak sholat, terus apa bedanya dengan meninggalkan begitu saja? Ya sama, mau kita biarkan begitu saja, kok toh ono kono ngodoi podo ae. Loh, nah bedanya ada niatnya itu, ya. Jadi niat jamak takhir. Jadi niat jamak takhir itu bukan di dalam sholat, di waktu sholat, di waktunya sholat. Di waktunya sholat yang pertama masih ada. Sampean berjalan ke Jakarta, dohor berangkat. Selama dohor ini sampean mau niatnya apa? Kalau mau di jamak takdim, ya sampean berhenti cari tempat untuk sholat di jamak takdim. Kalau memang mau diteruskan, ya sampai teruskan, monggo wis. Gak lihat, gak apa-apa. Asalkan selama waktunya dohor masih ada, cukup untuk dibuat sholat, ya. Ini khilaf. Ya. Maka boleh niat jamak takhir. Artinya apa? Ya selama masih waktunya dohor ada. Katakanlah dohor jam 3. Jam 3 kurang 5 menit. Niat boleh. Ya dalam hati, dalam kendaraan kita sholat dohorku tak jamak takhir, ya sudah gitu toh, nggak usah usoli, nggak usah gitu. Bukan sholat karena bukan sholat, ya. Kadang kalau ziarah diumumkan monggo sholat diniati sholat buatan dia kan uang dikit preseswinya nggak sama moro yo opo karepe kalau tidak jelaskan. Jadi kerentek dalam hati sholat dohore di jamak takhir, ya, di jamak takhir. Mumpun ngoten tok. Jamak takhir. Tidak nang asar. Nggih, jamak takhir nggih asar nggih. Nggih, mboten usah detail-detail pun ngoten tok. Wis maklum lagi. Nggih maklum sing paham. Mboten maksudnya jamak takhir kan nggih. Nggih, jamak takhir nggih, lek jamak takhir itu nggih asar. Nggih. Ngoten. Dan nanti kalau sudah tiba waktunya sudah gak usah niat jamak lagi. Nggih salat pun monggo. Sing pundi dhisik monggo kersa. Lek zuhur kita menetapi urutan. Kalau asar memang waktunya yang punya asar. Nggih, dibalak-balik monggo. Berarti sing kedah diniati namung kosor itu. Nggih, lek jamaah teng perjalanan, lek sing kosore engke nanti ndek mriko. Waktu usul ini. Nggih, waktu usul ini. Lek kosore mboten nggih perjalanan nggih. Jadi waktu jamak kosor niku. Nggih. Sing waktu usul ini ya. Waktu takbiratul ihram yang harus diniatin itu cuma kosore. Lek jamak takhir wau waktu di perjalanan. Nggih, melepaskan diri, tidak mengosongkan waktu dohor, dikosongkan. Diniati jamak, sudah kita tidak berdosa, tapi tetap nanti kita sholat. Ngoten, namanya jamak. Sholat Seperti biasanya, kalau memang diniati kosor, ya dua-dua. Ngoten. Niat kosor niku 2 rakaat tok niku wis termasuk niat kosor napa rakaat ini kosron niku baru sempurna niat iki. Mon niat jamak apa niat salat 2 rakaat tak kosor. Nggih. Napa gak usah kosor tapi 2 rakaat tok niku cukup. Niku sing mboten mangke kula. Lek sing jelas kudu niat kosor ngoten nggih. Napa cukup? Allahu Akbar, aku sholat dohor 2 rakaat. Intinya kan kosor ngringkes. Nggih. Bon, niku mboten jawab kula sian. Niku. Hati-hati kita. Niat mboten. Lek niat 2 rakaat niku tidak harus, nggih. Niat 2 rakaat, niat petang rakaat itu tidak harus. Tapi kalau kosor itu harus niat memang. Lu apa nggak cukup kosor sholat dohor diniati 2 rakaat. Nah, niku masalah niku, Bon. Jadi kalau pantas silek niku. Nggih. Jadi tapi yang sempurna. lu memang harus niat kosor lho nggih. Niat kosor walaupun tanpa 2 rakaat, kalau sudah niat kosor ya 2 rakaat.
Jadi sholat itu, sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh itu untuk niat rokaatnya itu kan tidak harus, okay? Petang rokaat, 3 rokaat kan tidak harus, ya, tidak harus diniati, tidak harus disebut. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dalam sholat fardu itu yang harus diniati itu qasdu ta'yin niat fardiyah. Qasdu itu aku sholat, ta'yin opo sholate gitu loh. Niat fardiyah fardol. Allahu Akbar, aku sholat fardu dohor pun. Niat ingsun sholat fardu dohor petang rokaat. Ingsun sholat jamaah akhir malah. Lah, jadi kalau jamak Allah aku sholat fardu dohor jamak takdim pun kosor, lek kosor. Allah aku sholat fardu dohor kosor. Lek makmum kudu makmume, okay? Makmum. Allah aku imam boten kudu imam. Lek imam boten harus niat imam. Tapi ganjarannya kan boten kata. Tapi di tengah jalan kan bisa niat imam. Saged. Siap Ustaz, berarti kan iki bahas sing takhirin iki. Nggih. Jadi takdim riyen ya. Nggih. Monggo. Lek takhir iku kan niate di jalan. Nggih, nggih betul. Jalan. Mari ngono waktu takbiratul ihram salat. Nggih. Wis salat biasa wis. Niate salat zuhur. Jamaah akhir. Wis gak usah wis. Oh, gak usah. Leresat nggih. Mboten. Nggih, nggih. Kula riyen nggih. Nggih, 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 nggih. Salat jamaah takhir. Nggih. Iku niat jamaah takhir iku di waktune salat sing Nggih, di waktune salat jalan. nggih di dalan, nggih betul perjalanan. Nggih betul. Mari ngoten waktu takbiratul ihram waktu salat. Di asar. Biasa waktu salat zuhur ya wis niat salat zuhur kosron makmum Nggih. beres. Pun, nggih. Turu. Gak usah wis, gak usah ngerokaat. Wis kosron ngono berarti kan ngeringkes Terus ngerokaat. 2 rakaat itu. Terus salat asar Nggih. ya wis salat asar adaan Kosong. kosron. Matur, leres ya. Nggih. Leres ya. Nggih. Niku di antara salam 2 rakaat tadi nggih. Nggih. Niku kudu langsung segera sholat niku nih. Asari. Pun nggih. Teter nganya nih mantul neten dibahas iki. Oke. Terus nah itu. Nah iki sama ke takdim tapi. Sing takdim lewat kan takhir. Takhir kan niate kan teng mergi sapi. Lah takdim niate teng salat awal di takbiratul ihram. Pun nggih. Nggih, monggo. Pun. Nggih, kula wacane niki. Nggih, siap. Mungkin kula terangaken niki dereng diwaca nggih. Pun niku ketemu niki enten nggih. Jadi lek kosor nyen dereng niku wau nggih. Mboten lek takhir mau kan beres pun nggih. Nggih. Kita takdime. Nggih. Wal faitatu utai salat kang pot fi safarin dalam waktu lunga iku takdi, iku tukdo bisa den qodoi apa se faita fi dalam lunga maksuratan hale den kosor la fil hadori ora ing dalam waktu ana omah. Salat tidak salat di waktu bepergian. Ya. Ini bisa dikosor ya. Bisa dikosor di waktu bepergian ya. Bisa dikosor di waktu bepergian, tidak dikosor di waktu di rumah. Sampean nggak sholat dohor kapan? Waktu bepergian. Sudah pergi lagi, ya. Apa boleh dikodoi dikosor? Boleh. Tapi waktu bepergian lagi loh, ya. Duduk dikodoi di oma, dikosor, ya. Nggak boleh. Sampean pergi ke Jakarta nggak sholat dohor. Dikodoi di rumah, dikosor ya nggak boleh ya. Kalau dikodoi di bepergian, yang ditinggalkan sholat waktu pergi boleh dikosor. Sisa nggak sembahyang. Gila. Nah, iya. Mereka pergi mana seminggu. Yo enten. Gantung situ. Nggih. Dun. Warabiu utai kang nomor 4 iku ayan wiayan niat sopal musafir kang salat al qasra ing qasar lis sholati maring salat mal ikhrami sertane takbiratul ihram biya kelawan salat. Yang syarat yang nomor 4 harus niat qasar di waktu takbiratul ihram. Nggih. Jadi